sejak 2 tahun yang lalu itu saya banyak mengalami kegagalan. Dan lo katanya tanam porang itu mudah, tapi kenapa masih banyak yang gagal? Ibarat kata dibuang saja kan bisa hidup, tapi kenapa masih banyak yang gagal? Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani porang dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran dan juga kemudahan dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel saya, Alfiandi Channel. Tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Ini kan di sini sedikit saya ingin berbagi cerita juga pengalaman. Mungkin nanti kawan-kawan ada pengalaman yang lain yang bisa dibagikan, bisa ditulis di kolom komentar. Selain yang saya sebutkan berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan dari kawan-kawan yang lainnya, yaitu mengenai penyebab kegagalan pada budidaya tanaman porang. Lo katanya tanam porang itu mudah, tapi kenapa masih banyak yang gagal? Ibarat kata dibuang saja kan bisa hidup, tapi kenapa masih banyak yang gagal? Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan. Kalau menurut pengamatan saya, juga pengalaman saya, itu yang pertama, faktor yang menyebabkan kegagalan khususnya untuk sobat petani yang masih pemula, itu adalah faktor dari ambisius atau terlalu berambisi budidaya tanaman porang. Ambisinya bagaimana? Ya mungkin saat ini semua kalangan merasakan dampak daripada COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun belum juga hilang dari muka bumi ini, sehingga berdampak pada perekonomian, sehingga banyak orang yang kebingungan sehingga beralih atau banting setir yang awalnya bukan petani. Setelah melihat prospek atau mendengar kabar-kabar berita bahwasanya porang mempunyai prospek yang bagus, akhirnya banyak yang langsung terjun ke dunia perporangan tanpa dibekali pengetahuan atau bahkan nol sama sekali, belum mengenal apa itu porang, bagaimana cirinya, bagaimana cara budidayanya. Tahu-tahu sudah membeli bibit banyak dalam skala banyak ataupun skala besar. Itu yang saya maksud ambisi, dan itu bisa berakibat gagal ataupun merugi ketika nanti budidaya tanaman porang. Karena ilmu atau pengetahuan mengenai budidaya tanaman porang ataupun ilmu apapun, kalau kita belum mengetahui atau belum memahami, itu akan sangat berisiko. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, akan sangat berisiko sekali, itu menurut saya. Kemudian faktor yang kedua, itu kesalahan pada waktu pengadaan bibit. Misalnya kalau bibit masih membeli, oke, sambil kita lihat-lihat tanaman kawan, nih, biar enak nanti ngomongnya atau ngocehnya. Oke, lanjut. Faktor yang kedua itu adalah kesalahan pada waktu pengadaan bibit, yaitu ketika bibit membeli itu belum paham karakter atau ciri-ciri dari bibit yang bagus, sehingga asal mendapatkan bibit, bahkan kadang hanya tergiur oleh harga yang murah, sehingga bibit yang didapatkan bukannya bibit yang berkualitas bagus. Dan ketika ditanam memang mau tumbuh, tapi tumbuhnya biasanya tidak akan sempurna. Bahkan kebanyakan itu nanti ketika setengah usia atau setengah umur, banyak yang akan mati atau dorman. Nah, selain itu kesalahan pada waktu pengadaan bibit, itu ada juga yang mempunyai bibit sendiri tapi pembongkarannya salah. Belum waktunya dibongkar untuk bibit, tapi sudah dibongkar, akhirnya membusuk. Ataupun kalau kita membeli itu keliru atau salah, membeli bibit yang masih muda, misalkan katak potesan ataupun dari umbi yang masih kurang umur, yang masih belum layak untuk dijadikan bibit, meskipun ukurannya sama dengan ukuran umbi yang selalunya atau biasanya dijadikan untuk bibit. Itu akibatnya akan sangat fatal, akan mengalami kegagalan sebelum ditanam. Karena apa? Ketika kita karantina
itu biasanya bibit yang masih muda atau umbi yang masih muda itu akan membusuk di tempat karantina. Itu akan sangat fatal akibatnya, gagal sebelum menanam. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu adalah kesalahan pada waktu pengolahan lahan, yaitu pengolahan lahan secara asal-asalan. Memang tanaman porang itu mudah dibudidayakan, tapi untuk mencapai hasil yang maksimal memerlukan juga perawatan atau cara tanam yang maksimal juga. Sejak mulai dari pengolahan lahan harus maksimal. Tanaman porang memerlukan lahan yang gembur. Ada yang pengolahan lahan asal-asalan bahkan tidak diolah, hanya langsung dikoak istilahnya. Satu cangkul kemudian dimasuki bibit, timbun lagi. Memang bisa tumbuh, bisa menghasilkan umbi kalau bibitnya bagus, tapi hasilnya itu nanti tidak akan bisa bersaing atau tidak akan sebagus yang diolah lahan secara maksimal. Itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat, menurut pengamatan saya, itu adalah kesalahan pada pemilihan lahan atau penyesuaian antara lahan dengan bibit yang digunakan. Misalnya begini, ketika kita menanam di dataran rendah dan bibit yang kita pilih mungkin ya untuk menyesuaikan budget atau untuk menghemat budget pengeluaran, itu kita memilih bibit yang kecil, misalkan dari spora atau katak yang mini. Kita menanam di dataran rendah, MDPL rendah, misalkan MDPL 10 atau bahkan 10 ke bawah. Itu akan sangat berisiko ketika pertumbuhan awal dan tanpa menggunakan naungan atau tidak di bawah naungan, itu tanaman akan mengalami mati atau terbakar ketika cuaca ekstrim atau ketika panas ekstrim. Itu ketika kita tanam di dataran rendah. Lain halnya kalau kita tanam di area atau lahan dataran tinggi, insya Allah bibit kecil pun tanpa naungan masih bisa bertahan. Nah, untuk itu usahakan kalau yang di dataran rendah, ketika kita memakai bibit yang kecil, itu pastikan ada naungannya, baik naungan paranet maupun di bawah naungan kayu atau batang kayu pohon. Kemudian kesalahan yang selanjutnya, yang kelima, itu adalah kesalahan pada waktu perawatan, meliputi penyiangan gulma ataupun pemupukan. Kesalahan pada waktu penyiangan gulma, kalau gulma kita biarkan sampai porangnya bahkan tidak kelihatan, itu alhasil pertumbuhan tanaman porang tidak akan maksimal. Itu akan mengakibatkan kerugian juga. Meskipun tidak gagal, tapi akan rugi. Kemudian kesalahan pada waktu mengadakan atau melakukan pemupukan, itu sangat penting kita perhatikan fase-fase pertumbuhan pada tanaman porang. Ini fase vegetatifkah, ini fase generatifkah? Karena setiap fase porang memerlukan pupuk yang berbeda. Nah, untuk itu penting diketahui bagaimana cara ataupun memilih pupuk yang tepat yang akan kita aplikasikan pada tanaman porang, baik pupuk kimia maupun pupuk yang organik. Loh, bukannya tanaman porang itu bisa hidup meskipun tanpa menggunakan pupuk? Bisa hidup secara normal, misalkan seperti yang ada di alam liar. Ya, memang betul. Tanaman porang tidak terlalu membutuhkan pupuk yang berlebih atau yang terlalu banyak. Karena ianya kalau kita lihat dari habitat awalnya adalah dari alam liar, yang tanpa pupuk pun dia bisa hidup secara normal. Tapi untuk hasil yang lebih maksimal, ianya juga memerlukan pupuk yang pas. Tapi jangan sampai overdosis, karena terlalu semangat ataupun terlalu menggebu-gebunya, sehingga pemberian pupuk terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan overdosis. Bukannya semakin bagus tanaman kita, melainkan akan rusak tanaman kita. Kemudian faktor yang keenam itu adalah penanganan pada hama ataupun penyakit pada tanaman porang ini. Pemahaman tentang serangan penyakit awal ataupun serangan awal pada penyakit maupun hama tanaman porang sangatlah penting kita pelajari atau kita ketahui. Karena apa?
ketika kita tidak tahu bahwa ini terkena penyakit atau ini terkena hama dan kita biarkan, itu nanti tahu-tahu tanaman kita sudah ludes dan tidak bisa ditangani. Nah, untuk itu penting sekali memahami atau mengenali ciri-ciri tanaman yang sehat ataupun ciri-ciri tanaman yang terserang penyakit. Ini agak susah ngambil gambarnya kawan, ini tingginya melebihi saya. Yuk. Nah, oke, sudah di tepi. Tuh. Penting sekali mengetahui atau mengenali ciri-ciri tanaman yang sehat dan juga ciri-ciri tanaman yang terserang penyakit, sehingga kita bisa mengantisipasi ataupun mencegahnya sejak dini atau sejak awal. Dan kalaupun kita belum mengetahuinya ataupun masih sangat awam dengan tanaman porang ini, ada baiknya saran saya buat kawan-kawan yang masih pemula, marilah kita bersama belajar bersama-sama. Saya pun juga masih pemula, bukan untuk menggurui, ini hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Sejak 2 tahun yang lalu itu saya banyak mengalami kegagalan, dan faktornya juga saya sebutkan di depan tadi. Marilah kita bersama-sama mempelajari. Kalau memang kita berniat untuk budidaya tanaman porang, mari kita pelajari bersama-sama cara ataupun ilmu untuk budidaya tanaman porang yang betul, yang baik dan benar, biar kita bisa menghasilkan atau merasakan kesuksesan bersama. Oke, untuk faktor yang terakhir itu adalah faktor dari alam ataupun nasib. Misalnya baik terkena bencana alam ataupun terkena penipuan. Kalau faktor kena bencana alam, itu solusinya kita hanya bisa memohon pada Yang Maha Kuasa, semoga kita semua dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk faktor yang penipuan itu nasib juga. Kadang orang yang kita percaya ataupun terlihat bisa dipercaya, tapi ternyata malah penipu. Penipuannya di mana? Entah itu waktu kita membeli bibit kena tipu, ataupun kita yang menjual bibit kena tipu, barang sudah dikirim tidak dibayar, ataupun kita sudah membayar tapi barang tidak dikirim, dan sebaliknya. Ataupun ketika sudah panen pun banyak yang kena tipu. Kena tipunya gimana? Barang sudah dibawa, baru di DP, belum dibayar semua, pembelinya kabur. Nah, itu yang repot. Itu kan kena tipu. Banyak sekali kasus-kasus di tahun-tahun yang lalu, itu baik sharing dari kawan maupun pengalaman saya sendiri, banyak sekali mendengar kasus-kasus yang semacam itu. Saya sendiri pun pernah mengalaminya. Untuk itu di sini saya hanya sekedar berbagi, bukan niat untuk menggurui kawan-kawan semua. Oke, semoga sedikit apa yang saya bagikan itu bisa menjadi bahan pembelajaran bersama, khususnya buat kawan-kawan yang masih pemula. Sama seperti saya pun pemula. Mari kita belajar bersama-sama memahami tentang ilmu bagaimana cara budidaya tanaman porang yang baik dan benar. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan juga diberi kesuksesan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sedikit berbagi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat. Akhirnya salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.